الأول ترك بعض من أعمال الصلاة أو بعض البعض. الثاني فعل ما يبطل عمده ولا يبطل سهوه إذا فعله ناسيا. والثالث نقل بالقول إلى غير محله. الرابع قول بفعل مع احتمال زيادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آمين آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, kita berikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala dengan karunia-Nya, dengan rahmat-Nya. Kita kembali diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkumpul di tempat yang mulia ini, di masjid yang penuh barokah ini, di majelis yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima daripada segala sholawat kita pada malam hari ini, mengabulkan semua hajat-hajat kita pada malam hari ini, dan disembuhkan kita dari segala macam penyakit dan dijauhkan daripada segala macam bahaya. Amin amin ya rabbal alamin. Ikhwani rahimakumullah, kita sampai ke pembahasan tentang sujud sahwi, yang mana sujud di dalam syariat Islam itu ada beberapa macam. Ada sujud wajib dan sujud sunnah. Sujud wajib yaitu termasuk daripada rukun min arkanis shalah. Kemudian juga sujud sahwi hukumnya sunnah dan terkadang menjadi wajib, yang mana sunnah itu ketika kita menjadi imam atau sholat sendirian. Tapi ketika kita menjadi makmum, kita wajib melaksanakan sujud sahwi di mutaba'atil imam, kalau imamnya melaksanakan sujud sahwi. Adapun sujud yang sunnah yaitu sujud sahwi sendiri, kemudian sujud syukur, dan juga sujud tilawah. Daripada masing-masing daripada sujud tersebut memiliki rukun dan syarat, yaitu ayyakuna tahiran, harus dalam keadaan suci, wa yastaqbilul qiblah, dan harus menghadap kiblat. Jadi kalau ada orang yang melaksanakan sujud syukur, ada orang yang melaksanakan sujud tilawah, dia tidak menutup auratnya atau tidak menghadap kiblat atau tidak dalam keadaan suci, maka tidak bisa dinamakan itu sujud syukur. Begitu juga sujud tilawah. Nah, kita akan memasuki fase tentang sebab-sebab kita diperintahkan untuk melaksanakan sujud sahwi. Sujud sahwi ini terjadi bukan hanya di sholat fardu saja, tapi ketika kita sholat sunnah pun dan meninggalkan daripada sesuatu yang menyebabkan kita untuk melaksanakan sujud sahwi, maka disunahkan juga hukumnya untuk melaksanakan sujud sahwi. Jadi bukan hanya di sholat fardu saja. Manfaat sujud sahwi itu yaitu untuk Jabir
bukan pengganti, tapi apa? Penyempurna kekurangan di dalam sholat kita. Dan kekurangan-kekurangan kita di dalam rukun sholat tersebut itu dinamakan asbab sujud sahwi, sebab-sebab sujud sahwi. Kemudian yang pertama al-awwal, yaitu tarku ba'dhin min af'adhis shalah au ba'dil ba'd. Yang pertama adalah meninggalkannya kita ba'd. Jadi dalam sholat fardu itu ada rukun, ada sunnah, ada sunnatul ba'd atau ab'ad sholat. Kalau nafilah, kalau sunnah saja, kita tidak disunahkan untuk melakukan apa-apa kalau kita meninggalkan sunnah, seperti meninggalkan daripada tasbih dalam ruku, meninggalkan surat ba'da Fatihah. Kita la yatarattabu ala syai', tidak ada perlakuan atau tindakan setelahnya. Tapi kalau kita meninggalkannya ba'd min af'al shalah, sebagian daripada namanya sunnatul af'al yang akan dibahas di fasal berikutnya, apa aja itu sholat, apa sunnah-sunnah af'al, seperti kunut, seperti julus apa tasyahud awal dan lain sebagainya. Ya, kita meninggalkan salah satu daripada af'al shalah, kita disunahkan untuk melaksanakan sujud sahwi. Walau kana amidan tarkuhu, perbedaannya kalau kita melaksanakannya ketika meninggalkan ba'd min af'al shalah sengaja, itu tidak jadi masalah, tidak batal sholatnya, tapi disunahkan untuk melaksanakan sujud sahwi. Kalau lupa min babil awal, min babil aula, kalau lupa sudah jelas. Ini sengaja pun disunahkan, apalagi lupa, seperti itu. Ya, af'al shalah itu ada 7, nanti akan kita bahas di fase berikutnya. Kita meninggalkan 7-7-nya dan melaksanakan 7-7-nya, kita disunahkan untuk sujud sahwinya berapa? Sekali. Au ba'd, atau cuma 1 dari 7 tersebut, atau cuma 2 dari 7 tersebut, maka apa? Tetap disunahkan untuk melaksanakan sujud sahwi. Jadi yang pertama itu dari 4 hal penyebab sujud sahwi. Ya. Kemudian yang kedua, fi'lun ma yubtilu amduhu wa la yubtilu sahwuhu idza fa'alahu nasiyan. Kita diperintahkan, disunahkan untuk melaksanakan sujud sahwi, yaitu jika kita melakukan perbuatan yang tidak mayub tilu, kalau kita lakukan itu dengan sengaja maka akan batal. Wala yubtilu sahwu, tapi kalau lupa maka tidak batal. Jadi kalau sengaja kita batal melakukannya sholatnya, kalau kita melakukannya dengan tidak sengaja dan dalam keadaan lupa, maka tidak batal. Jelas ya? Seperti apa? Makan. Kalau dalam sholat kita makan dengan sengaja, walaupun 1 butir, ada selilit misalkan habis makan kita lupa kumur, dan ada nyantol sisa makanan di sela-sela gigi kita, kita sengaja menelan, maka sholat kita batal. Tapi kalau tertelan dan tidak sengaja, maka tidak membatalkan sholat, hanya saja disunahkan
ziyadah rukun fi'il, kita nambah 1 rakaat atau menambah daripada tasyahud. Di tasyahudnya dalam satu sholat itu 3 kali misalnya. Dengan sengaja maka batal sholat kita. Tapi kalau tidak sengaja karena lupa, maka tidak batal daripada sholatnya. Contoh yang lain, memanjangkan rukun gosir. Ya, rukun gosir itu adalah al-i'tidal wal julus baina sajdatain, itu dinamakan rukun gosir. Rukun yang pendek. Kita tidak disunnahkan dan tidak diperbolehkan untuk berlama-lama di i'tidal dan di julus baina sajdatain, duduk di antara 2 sujud. Nah, kita memperlama di i'tidal melebihi batasan yang telah ditentukan oleh syariat, melebihi bacaan-bacaan yang disunahkan. Nah, kalau kita sengaja melakukannya, maka batal sholat kita. Misalkan kalau ditanya, ngapain kita lama-lama di i'tidal? Misalkan kita jadi sholat sendiri, ada teman kita yang mau nyambung imam, jadi makmum sama kita. Teman kita ngomong, tungguin anak sholatnya, ya. Nah, kitanya dalam keadaan i'tidal, teman kita tidak takbir, entah itu ada kesibukan lain, matiin handphonenya dulu lah, atau betulkan sarungnya lah, atau wudhu dulu lah. Kita sedang berdiri di i'tidal, nunggu teman kita melebihi batasan waktu yang telah ditetapkan oleh syariat, dan sengaja kita menunggunya, maka batal sholat kita. Tapi kalau tidak sengaja, maka tidak batal. Itu makanya yang kedua adalah yang menyebabkan sujud sahwi, fi'lun, suatu perkara mayutilu, jika dilakukan dengan sengaja maka batal, wala yubtilu sahwu, dan tidak batal kalau kita melaksanakannya dalam keadaan lupa. Ya. Pertanyaan yang ketiga, naqlu ruknin gauli ila ghairi mahali. Jadi dalam sholat itu kita sudah ketahui ada 3 rukun. Yang pertama rukun qalbi, yang kedua rukun fi'li, dan yang ketiga rukun gauli. Rukun qalbi itu adalah niat. Rukun fi'li adalah ruku, sujud, i'tidal, julus, baina sajdatain, tasyahud. Hadza yusamma rukun fi'li. Wa rukun gauli yaitu seperti apa? Fatihah, tasyahud, ya, takbir. Nah, itu adalah rukun gauli. Nah, kita naqlu rukun gauli ila ghairi mahali, dengan sengaja memindah, ya, rukun gauli ila ghairi mahali, ke tempat yang bukan tempatnya. Seperti membaca surat Fatihah di mana ketika sedang sujud, membaca surat Fatihah ketika i'tidal, membaca tasyahud ketika takbiratul ihram, membaca salam ketika apa? Sujud atau ruku. Nah, rukun ila ghairi mahali itu adalah kita memindahkan rukun gauli ke suatu yang bukan tempatnya. Maka apa? Kita sedangkan untuk sujud sahwi. Nah, kalau salam beda lagi. Kalau kita salam, maka batal sholat kita. Ya, kalau salam kita batal sholat kita. Jelas ya? Kemudian yang keempat yang menyebabkan kita melaksanakan sujud sahwi yaitu iqa'u rukun fi'li ma'a ihtimal ziyadah. Kita melaksanakan rukun fi'li, menambah tasyahud, menambah sujud,
itu adalah fi'il yang tambahan. Jadi kita ragu, ini adalah suatu perkara fi'il rukun, termasuk rukun, atau jangan-jangan sudah tambahan. Kita ragu. Nah, maka apa? Maka kita harus disunahkan untuk melaksanakan sujud sahwi. Seperti kita ragu, apakah ini rakaat yang ketiga atau rakaat yang keempat? Rakaat keempat atau rakaat yang kelima? Beda perlakuan kita ketika kita ragu ini rakaat ketiga atau rakaat keempat, dengan ragu ini rakaat keempat atau rakaat kelima. Beda perlakuannya. Kalau kita ragu ini rakaat ketiga atau rakaat keempat ya, maka kita disunahkan an ya'khudha 'alal adhal, untuk mengambil keputusan bahwa ini rakaat yang paling sedikit, yaitu rakaat ketiga. Berarti kita wajib menambah dengan satu rakaat lagi, ditambah disunahkan untuk melaksanakan sujud sahwi. Kalau rakaat keempat atau rakaat kelima, maka kita disunahkan untuk mengambil rakaat keempat. Berarti kita ambil rakaat ini adalah rakaat keempat dan diakhiri dengan sujud sahwi. Jelas ya? Itu. Jadi diakhiri dengan sujud sahwi. Nah, itu adalah 4 perkara tentang sebab-sebab kita disunahkan untuk sujud sahwi. Nah, kita tadi yang pertama tarku ba'd min ab'adhi shalah. Apa sih ba'd min ab'adhi shalah itu? Di sini musannif dalam fasal berikutnya membahas tentang ab'adhi shalah, itu ada 7. Ada 7 tentang ba'd min ab'adhi shalah, ab'adhi shalah. Ab'adhi shalah yang pertama yaitu tasyahud awal. Tasyahud awal itu lafaz at-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sampai situ. Tasyahud dinamakan tasyahud, sampai syahadat. Jadi setelah 2 rakaat kita melaksanakan tasyahud awal, itu dinamakan ba'd min ab'adhi shalah. Wa tsani waq'uduhu, dan duduknya. Jadi kita melaksanakan tasyahud itu dalam keadaan duduk, bukan dalam keadaan tongkrong, bukan dalam keadaan mau berdiri. Jadi dihitung kita harus ketika melaksanakan tasyahud awal harus dalam keadaan duduk. Jadi kalau tidak melaksanakan duduknya, berarti kita tarkul ab'adhi shalah. Wa tsalis, yang ketiga, wa sholatu 'ala nabi fi. Setelah tasyahud awal, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita disunahkan untuk bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ali Muhammad, ya tidak disunahkan, bukan disunahkan, tidak termasuk daripada ab'adhi shalah. Ya. Jadi cuma Allahumma shalli ala Muhammad. Lalu ketika kita menjadi makmum dan imam tidak melaksanakan tasyahud awal, maka tidak diperbolehkan bagi seorang makmum untuk melaksanakan tasyahud awal. Kalau si makmum tetap melaksanakan tasyahud awal dan imam tidak melakukannya, maka batal sholat si makmum. Jelas ya? Jadi apa? Harus meninggalkan. Lain halnya dengan kunut. Kalau kunut
imam tidak melaksanakan kunut, maka boleh si makmum untuk mendatangkan kunut, bahkan disunahkan. Tapi dengan syarat si makmum mempercepat bacaan kunutnya sehingga bisa sujud bersama imam. Dikatakan bikhilafi ma idza taraka imamuhul qunut fa innahu yajuzu lahu takhalluf fa innahu yajuzu lahu takhalluf lil ityani bihi. Lain halnya ketika si imam meninggalkan kunut, maka yajuzu lil ma'mum takhalluf, boleh si makmum menyalahi imam, yaitu dengan membaca kunut sendiri. Ya, tapi malam ya'lam annahu yasbiqu birukmin, tapi jangan sampai si makmum tahu kalau dia mendatangkan kunut akan ketinggalan dari imam 2 rukun. Maka tidak boleh kalau sudah tahu. Tapi kalau tidak tahu, dia yakin dan dia punya pendapat bisa mendapatkan imam dalam sujud yang pertama, yundab, disunahkan. Jelas ya? Itu tadi. Kemudian juga disunahkan makmum jika imam memperpanjang tasyahud awal, karena si imam mungkin bacaannya lambat, maka si makmum disunahkan untuk berdoa. Ya, disunahkan untuk berdoa, bukan disunahkan untuk bersolawat. Jelas ya? Tasyahud awal nih kita sudah selesai dulu. Makmumnya, imamnya mau tidak selesai-selesai. Kita disunahkan itu apa? Berdoa. Bukan disunahkan untuk bersolawat. Wala ya bi shalah ala alim wa ma ba'da. Kita tidak disunahkan untuk bersolawat kepada alim Nabi dan meneruskan. Ya. Wa hadza idza kana muwafiqan. Ini keadaan kalau kita menjadi imam makmum yang muwafiq bersama imam yang mendapatkan takbiratul ihram al-imam. Tapi kalau kita masbuk nih, imamnya sudah tasyahud akhir, kita tasyahud pertama, maka apa? Maka kita disunahkan untuk membaca tasyahud sampai akhir. Karena apa? Karena kita masbuk. Jelas ya? Jadi itu. Jadi harus membaca sampai akhir. Hamidum Majid. Tapi kalau kita muwafiqan dan posisi keadaannya di tasyahud awal, cukup sampai Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Dan setelahnya imam belum selesai, disunahkan untuk berdoa. Itu. Yang ketiga, sholatu ala nabi. Kemudian yang keempat, wa sholatu ala alim fi tasyahud akhir. Bersolawat kepada keluarga Nabi di tasyahud akhir. Di tasyahud akhir kita bersolawat kepada keluarga Nabi sampai Hamidul Majid. Yaitu yang keempat. Jadi membaca sholawat kepada keluarga Nabi itu hanya disunahkan termasuk daripada af'al sholat di tasyahud akhir. Jelas ya? Kalau kita tidak bersolawat kepada ahli Nabi di tasyahud awal, tidak jadi masalah. Wal khamis, dan yang kelima, al-qunut. Kapan disunahkan qunut? Al-qunut yaitu kita disunahkan membaca qunut yang termasuk daripada af'al sholat di 2 tempat. Yang pertama qunut subuh.
kunut sholat subuh. Dan yang kedua, kunut fi witrin nisful akhir min Ramadan. Kunut di sholat witir pertengahan Ramadan. Itu termasuk ab'adus sholat. Jadi kalau yang tidak membaca kunut, membaca dalam kunut dalam sholat subuh atau membaca kunut di akhir sholat witirnya ketika pertengahan bulan Ramadan, maka disunahkan untuk sujud sahwi. Karena apa? Karena itu adalah termasuk daripada af'al sholat.